Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi aktiva tidak tetap. Setiap perusahaan pasti memiliki aktiva atau yang sering disebut dengan aset, di mana aset ini sangatlah berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Salah satunya adalah adanya aktiva tidak tetap. Pengertian aktiva tidak berwujud dan akuntansi aset tak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah suatu aktiva yang tidak terlihat wujudnya namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis terutama untuk jangka panjang. Akuntansi tak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengaturan, dan pelaporan atas harta tak berwujud atau tak terlihat yang memberikan manfaat. Baik, selanjutnya pengaruh aktiva tidak berwujud terhadap perusahaan. Aktiva tidak berwujud atau invisible asset termasuk salah satu aktiva yang sangat penting dan berpengaruh bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan besar. Walaupun jika dilihat dari namanya aktiva ini tidak memiliki wujud, bukan berarti aktiva ini tidak penting dan tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Perusahaan membutuhkan aktiva ini untuk menciptakan nilai perusahaan agar dapat meningkatkan profit. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Yang pertama, tidak berwujud secara nyata, dan yang kedua tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan, dan yang ketiga aktiva yang bersifat jangka panjang. Baik, selanjutnya contoh dari aktiva tidak berwujud. Yang pertama, hak cipta, yakni hak tunggal yang diperoleh seseorang atau badan dari pemerintah akibat adanya hasil karya. Yang kedua, hak paten, merupakan hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok disebabkan adanya penemuan tertentu. Yang ketiga, ada goodwill, yaitu nilai lebih milik perusahaan karena keistimewaan tertentu. Yang keempat, ada franchise, ialah hak istimewa yang diterima oleh individu atau badan dari pihak lain guna mengomersialkan teknik, produk, atau formula tertentu. Yang kelima, ada hak sewa, yaitu hak untuk menggunakan aktiva tetap pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh sebelumnya. Pembukaan untuk aktiva tidak berwujud. Untuk nilai aktiva ini dapat diukur dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Aktiva tidak berwujud dapat diakui ketika entitas mendapatkan manfaat ekonomi dari aset tersebut, dan biaya dan perolehan aset dapat diukur dengan handal. Suatu entitas yang memiliki aktiva tidak berwujud harus menilai dari selisih biaya perolehan aset dengan akumulasi amortisasi. Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai yang terjadi pada aktiva atau aset tetap tidak terwujud yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada suatu periode akuntansi. Selanjutnya yaitu pencatatan aset tak berwujud, pelaporan aset tak berwujud. Pencatatan akuntansi untuk pembelian dan amortisasi aset tak berwujud secara sederhana adalah pembelian aset tak terwujud ini ada pada debit, sedangkan akas ada pada kredit. Sedangkan amortisasi di sini, debitnya merupakan biaya amortisasi, sedangkan kreditnya merupakan aset tak berwujud. Aset tak berwujud di sini disajikan dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi. Sedangkan akuntansi aset tak berwujud di sini merupakan sebuah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas harta tak berwujud atau tak terlihat yang memberikan sebuah manfaat. Poin selanjutnya adalah contoh soal amortisasi aset tidak berwujud ataupun aktiva tidak tetap. Di dalam soal ini diketahui bahwa PT Sedap Sari mendapatkan daftar pelanggan dengan jumlah 6 juta.
dengan harapan keuntungan selama 3 periode. Pertanyaannya adalah jurnal saat pembelian, kemudian beban amortisasi, dan jurnalnya. Jadi untuk menjawabnya kita menggunakan tabel yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya pada saat pembelian, jika dilihat dari soal ini, pada saat pembelian sudah dijelaskan bahwa dengan jumlah 6 juta. Jadi daftar pelanggannya itu ditaruh di posisi debat, kemudian ekasnya dikredit dengan jumlah 6 juta. Terus untuk mengerjakan atau mencari beban amortisasinya, kita membagi jumlah 6 juta tersebut dibagi waktunya. Waktunya adalah 3 tahun. Jadi 6 juta dibagi 3 sama dengan 2 juta. Nah, ketika sudah beban amortisasinya sudah diketahui, maka jurnalnya bisa kita kerjakan, yaitu beban amortisasi daftar pelanggan itu berada di posisi debat. Kemudian untuk akumulasi amortisasi daftar pelanggan berada di posisi kredit. Itulah penjelasan mengenai akuntansi aktiva tidak tetap atau tidak berwujud. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.